gereja kita, gereja Katolik, mengenangkannya juga atau menetapkannya sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional. Saudara dan saudari terkasih, kita diajar di dalam perayaan ini dan juga lebih sepanjang bulan ini untuk membuka hati terhadap sabda Tuhan. Biarlah Allah dengan segala kekuatannya, dengan suara dan belas kasih-Nya, kiranya Dia dapat menggarami hidup dan diri kita, agar kita selalu suci dan kita boleh bersukaria sembari menata hidup kita sampai pada waktunya nanti ketika Ia datang menjemput kita di dalam keabadian. Maka marilah saudara dan saudari terkasih, pertama-tama kita semua memohon ampun kepada Tuhan agar kita layak mengambil bagian dalam misteri suci ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Ya Allah sumber kebijaksanaan, utuslah kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, yang bersama Dikau dalam persatuan roh, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ya Tuhan Allah kami, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah, atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana dalam bina dan pertimbangan kami ini, sebab jiwa dikandung oleh badan yang fana, dan kemah dan tanah mengeluarkan bumi yang banyak berkah. Suka kami menentang apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menentang apa yang ada di tanah. Tapi siapa gerangan telah menyelangi apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak mengerjakan kebijaksanaan, dan jika Kudus-Mu dari atas tidak Kau urus? Demikian diuruskanlah orang-orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filipi. Saudaraku yang terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah ini disuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantian untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku dia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memangku salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran
jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang dapat menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu setelah melewati dari berbagai macam rutinitas kita dan kita diberi ruang mulai dari hari kemarin sampai hari ini, boleh katakanlah bahwa kita memiliki waktu akhir pekan yang cukup panjang yang mana bisa kita pakai untuk berbagai macam hal. Dan biasanya orang menyebutnya dengan berbagai rupa. Ada yang disebut dengan quality time. Dia mengambil waktu untuk supaya bersama dengan keluarga, atau kalau lebih tepatnya ya sebagai family time. Orang tua ataukah suami dan istri lalu bersama dengan anak-anak, mungkin ada yang memutuskan untuk sejenak pergi berlibur bersama, menikmati hari-hari. Ada juga yang mungkin menggunakannya dengan cara yang lain, yaitu bersama-sama membersihkan rumah, membersihkan tempat tinggal, mengerjakan secara bersama-sama apa yang perlu, apa yang dilihat baik di rumah, ataukah yang menjadi bagian inti dari pandangan keluarga itu tentang sesuatu yang berharga, supaya itu bisa terawat dan dijaga untuk dipergunakan kembali secara bersama-sama dengan baik. Tapi ada juga yang disebut dengan me time, katakan begitu ya, yang mengisi akhir pekannya dengan cara untuk memberikan waktu bagi dirinya. Mungkin bisa merasakan badan di bagian mana yang sakit, kaki, berdarah, kalau mengantar suruh apakah itu pijit misalnya, obat macam-macam, buat perawatan pergi ke salon, ion rambut misalnya, itu memberikan waktu ya bagi diri untuk memaknai ya, bagaimana kita bisa mengisi hari-hari hidup ini. Tuhan juga seperti ya yang dia katakan bahwa Ia adalah Tuhan sekaligus milik, katakanlah begitu, atas hari Sabat, sebuah waktu yang mana Allah sendiri sejak awal mula Ia berikan agar seluruh ciptaan itu kembali
meluruskan seluruh hidup dan dirinya agar terarah kepada Dia. Dan sungguh, kemudian dalam cerita kitab suci itu diterjemahkan bahwa di situ orang tidak boleh melakukan apapun. Makanya ketika murid-murid Yesus itu beraktivitas, ada banyak orang seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka mengkritik tentang perbuatan murid-murid Yesus ini. Dari situ kita mendapat gambar yang baik tentang bagaimana kita memaknai makna Sabat, makna hari Tuhan yang amat berguna ini untuk hidup kita. Intinya bahwa kita harus lihat hal ini, bahwa sekali lagi hari Sabat, hari Minggu, katakanlah begitu untuk kita, itu bukan kesempatan bagi kita untuk berhenti bekerja. Ya, tidak semata-mata tentang itu, tetapi di situ kita membiarkan agar kita menistirahatkan diri dan hidup kita, supaya Tuhan kembali bekerja di dalam diri kita, agar besok kita bisa menyambut pekan, kita bisa menyambut hari, kita bisa menyambut kembali seluruh yang menjadi bagian dari aktivitas dan rutinitas kita dengan penuh semangat. Ya. Ingat anak-anak sekolah, Jumat kemarin itu Maulid Nabi Muhammad. Ya. Libur tuh tanggal merah. Besok kamu jangan tampak. Prabowo tidak ada kasih cuti bersama, ya. Pegawai-pegawai itu. Besok itu sudah hari untuk orang beraktivitas normal seperti biasa. Jangan tambah itu cuti-cuti yang lainnya. Tinggal sakitlah dan coklat segala macam, tidak, itu sudah kasih terbaik di hari kemarin dan hari ini. Supaya kita kembali untuk melihat hidup dan diri kita. Bacaan pada hari ini juga itu mengajarkan sebuah kenyataan hidup yang baik, yang mana Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa penting untuk menyangkal diri. Saudara, berbicara menyangkal diri dan memikul salib Kristus itu dimaksudkan kepada kita agar dengan seluruh kemampuan kita harus membedakan hal-hal mana, pekerjaan-pekerjaan mana, atau kebutuhan-kebutuhan mana yang bisa saja dalam perjalanan kita menghidupinya itu menghambat perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka di situ perlu kejelian, ketelitian, iman dan hati kita untuk supaya bisa memilih dan memilah lalu menentukan apa-apa yang harus kita lepas agar seluruh hidup, niat, diri dan pikiran kita itu bisa tertuju kepada tujuan Allah yang maha baik. Karena sekali lagi seringkali kita ditipu dengan berbagai rutinitas dan kesibukan yang membuat kita lupa tentang jati diri kita sebagai orang-orang yang harus secitra dengan Allah. Maka jangan sampai hal-hal yang buruk itu menguasai kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bingung, orang-orang yang boleh kita katakan sebagai orang-orang yang mungkin berada di dalam sebuah kenyataan yang buta. Oleh sebab itu, saudara dan saudari terkasih, marilah kita belajar untuk juga tidak hanya melepaskan, tetapi juga sembari memikulnya kembali tentang seluruh hal, tentang seluruh dosa-dosa kita yang sudah harus kita buang, tetapi juga ya akibat dari itu kita harus memikul
sebagian daripada tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang beriman. Perlu kerelaan untuk berkorban, perlu kerelaan untuk membiarkan diri agar merasa sakit atas segala cacat-cacat yang sudah kita buat. Ingat saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbuat dosa, itu kita meninggalkan sakit atau luka bagi orang lain. Kalau tidak terhadap sesama, berarti itu terhadap Yesus Kristus. Maka sebagai orang beriman yang baik, cobalah kita berusaha juga untuk tidak hanya sekedar meninggalkan luka itu bagi orang lain, tetapi perlahan juga mencoba untuk kembali merasakan luka itu. Bagaimana kalau seandainya dia menyakiti hidup dan diri kita? Itulah makna dari penyangkalan, yang mana kita tidak membiarkan sepenuhnya agar itu dirasakan oleh orang lain, tetapi kita harus berani untuk mengambilnya supaya kita juga bisa mengecam sakit itu, agar kita berani untuk mengambil sikap supaya tidak melakukannya kembali di hari-hari hidup kita yang akan datang. Terkadang kita suka sekali untuk jatuh kepada dosa yang sama. Mungkin itu karena kita tidak rela untuk menanggung sakitnya. Maka marilah kita meminta bantuan dan kekuatan dari Tuhan, agar supaya kita bisa melihat, kita bisa memilih hal-hal mana yang bisa kita lakukan, supaya dengan cermat kita membuat syarat-syarat perdamaian, baik itu dengan Tuhan yang pertama-tama maupun juga dengan sesama, agar kita bisa kembali berdamai dan melihat. Dan kita tahu diri, kalau kita buat begitu, itu menyakiti hati orang lain. Maka kita mengambil hidup dari diri kita untuk akan mengambil jalan untuk tidak melakukan. Maka semoga juga di bulan kitab suci nasional ini, perlahan-lahan kita semua membiarkan agar sabda Allah meresapi hidup dan diri kita. Jadi saya harap di sekolah-sekolah misi, baik mulai dari TK sampai di SMA, agar pagi-pagi sebelum pelajaran dimulai, biarkanlah murid-murid itu, ada anak-anak peserta didik atau juga guru-guru mendengarkan kembali sabda Allah, sekurang-kurangnya Injil pada hari itu, supaya biarlah selama sebulan ini hidup kita diresapi dengan semangat firman Allah. Untuk kita secara pribadi, mungkin pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor ataukah pergi bekerja, menjalani rutinitas kita, bisa buka kitab suci, baca 1-2 ayat yang menurut kita berkesan, lalu setelah itu kita pergi. Dan setelah baca jangan lupa diberi tanda, agar esok kita tidak membaca lagi di bagian yang sama. Kita bisa menyelesaikan atau melihat juga bagian-bagian firman Allah yang lain yang masih banyak sekali yang tertera di dalam Alkitab. Dalami dan resapilah semuanya itu, karena di dalamnya memuat sabda Tuhan, sabda yang menjadi daging, yang menyelamatkan hidup dan iman kita. Maka semoga dengan iman yang besar kita bisa melihat dan membacakan sabda Allah, dan biarlah itu dia berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi minimal setelah meresapkan kata-kata yang sudah Tuhan ajarkan kita, Tuhan ajarkan kepada kita lewat Alkitab, kita praktekkannya itu. Kita membuatnya menjadi daging, kita membuatnya menjadi
Marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semua meneladani pikiran dan cara bertindak, serta kesetiaan dan keberanian yang kami kagumi padamu. Berilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami supaya selalu berusaha mengikuti Engkau di jalan menuju Bapa, serta sesama manusia sekarang dan selama-lamanya.
Terimalah persembahan dalam diri kami, dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami terhimpun menjadi tubuh Kristus Putra, yaitu gereja yang kudus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Kepada sungguh pantas dan benar, layak dan menyenangkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putra. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan, Dia mengambil tiap. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai kenangan akan laku. Mari menyatakan iman kita. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan uskup kami, Hilarion Datus Lega, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kebenaran, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha
selalu hidup dan berada sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, mari kita saling membagikan damai satu dengan yang lain. Sambil senyum. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Bapa